Ketemu lagi sama aku Nervi Sinaga, dan di video kali ini aku akan bahas alur cerita film Cinderella yang rilis tahun 2015. Film ini bergenre drama, keluarga, fantasi yang merupakan produksi dari Walt Disney Pictures. Film ini mendapatkan rating IMDb 6.9 dari 10, dan film ini berdurasi sekitar 105 menit. Film ini menceritakan kisah seorang gadis bernama Ella yang kehilangan ibunya dan akhirnya memiliki ibu dan saudara tiri yang sangat tidak menyukai dia, dan juga perjalanan Ella menemukan cinta sejatinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung kita bahas, Wak. Cerita diawali dengan Ella kecil yang hidup bahagia bersama ibu dan ayahnya. Ayah Ella bekerja sebagai pedagang yang kemudian mengharuskan dirinya selalu bepergian demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ella dan ibunya sering menghabiskan waktu bersama di rumah mereka yang tampak hangat. Pagi itu, Ella tampak berlari riang menyambut kepulangan ayahnya. Ayahnya tak lupa membawakan oleh-oleh untuknya berupa kupu-kupu yang sangat cantik. Ella pun semakin bahagia. Beberapa hari kemudian, ibu Ella jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Hal itu membuat Ella dan ayahnya sangat sedih. Namun, mereka tetap harus melanjutkan hidupnya. Ella pun tumbuh dewasa menjadi gadis yang baik hati. Ia tinggal berdua dengan ayahnya. Hingga suatu hari, ayah Ella mengutarakan niatnya untuk menikah lagi kepada Ella. Ella yang ingin melihat ayahnya lebih bahagia, akhirnya menyetujuinya. Di sisi lain, ayahnya berharap calon istrinya yang merupakan janda dengan 2 orang anak dapat membantu dalam merawat Ella dan bisa menjadi teman bagi Ella. Setelah pesta pernikahan, Lady Tremaine, ibu tiri Ella, beserta kedua anaknya yaitu Drizella dan Anastasia, pindah dan tinggal bersama dengan Ella dan ayahnya. Awalnya, ibu tiri dan kedua saudara tiri Ella memperlakukan Ella layaknya anak dan saudara. Ibu tiri Ella suka mengadakan pesta di rumah mereka. Saat itu, mereka selalu bersikap baik kepada Ella. Namun sikap mereka kemudian berubah jauh setelah ayah Ella harus bepergian selama beberapa bulan. Setelah kepergian ayahnya, ibu tirinya kemudian meminta Ella untuk pindah tidur di loteng, sementara kamar milik Ella akan ditempati oleh kedua saudara tirinya. Ella yang masih sedih akibat kehilangan ibunya menjadi bingung akan perubahan sikap ibu dan saudara tirinya. Namun ia pasrah dan menerima semua aturan ibu tirinya. Ia lalu membawa barang-barangnya dan pindah ke loteng rumah mereka. Loteng itu tampak sedikit kotor karena memang jarang ditempati. Pagi harinya, Ella bangun pagi-pagi sekali dan beraktivitas seperti biasa. Ia tampak ceria dan bersemangat meski telah diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Ella juga tidak sungkan membereskan rumah dan membantu pelayan menyiapkan makanan. Sikap ini tentu berbanding terbalik dengan kedua saudara tirinya yang bangun setelah matahari tinggi dan tidak bisa melakukan apapun pekerjaan rumah. Scene berikutnya tampak Ella tersenyum bahagia karena kereta ayahnya telah tiba setelah berbulan-bulan bepergian. Namun, Ella tidak dapat menemui keberadaan ayahnya. Ternyata ayahnya telah meninggal dunia di perjalanan karena jatuh sakit. Hal ini membuat Ella menjadi sedih dan terpuruk. Namun berbeda dengan ibu tirinya, dibanding merasakan kesedihan karena baru saja kehilangan suaminya, ibu tiri Ella justru lebih mengkhawatirkan keadaan ekonomi mereka ke depan. Hari berikutnya ibu tiri Ella memecat semua pelayan demi menekan biaya operasional mereka. Dan Ella bertugas menggantikan tugas pelayan itu di rumah. Setiap hari Ella dipaksa menuruti keinginan dan kebutuhan ibu tiri dan saudara tirinya. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai seorang anak dan saudara, tetapi lebih diperlakukan layaknya seorang pembantu. Bahkan Ella hanya diberikan makanan sisa ibu tiri dan saudara tirinya itu. Ella juga tidak memiliki banyak teman dan juga tidak memiliki waktu untuk bermain. Tetapi untunglah, Ella memiliki beberapa teman kecil berupa tikus yang berada di loteng rumah mereka. Pada malam harinya, Ella terbangun dari tidurnya karena merasa kedinginan. Ia akhirnya memutuskan untuk tidur di dekat perapian. Esok paginya, Ella terbangun sedikit kesiangan dan ia harus bangun untuk menyiapkan sarapan ibu tiri dan saudara tirinya. Ella bergegas menyiapkan sarapan
tanpa terlebih dahulu membersihkan tubuhnya. Dan ternyata wajahnya penuh dengan abu bekas bakaran. Ibu tiri dan kedua saudara tirinya kemudian menertawakan dan mengejek Ella. Mereka kemudian menyebutnya sebagai Cinderella atau gadis arang. Scene berikutnya tampak Ella sedang berada di hutan, dan tanpa sengaja, ia bertemu dengan seorang pria yang berkuda. Ia mengaku bernama Kit. Kit mengaku bahwa ia pekerja di istana. Mereka akhirnya berkenalan dan terlibat obrolan menyenangkan hingga membuat mereka masing-masing merasa saling tertarik. Saat mereka bercerita mengenai kehidupan mereka, pengawal istana muncul, dan Kit pamit pergi meninggalkan Cinderella tanpa sempat menanyakan namanya. Sesampainya di istana, Kit yang ternyata merupakan seorang pangeran menceritakan pertemuannya dengan seorang gadis yang sangat cantik dengan sangat antusias kepada ayahnya yang ternyata merupakan seorang raja. Raja merasa khawatir karena ia tahu tradisi kerajaan mereka bahwa seorang pangeran harus menikah dengan seorang putri. Hal ini dilakukan agar kedua kerajaan bisa bersatu dan bertambah kuat. Raja kemudian berniat untuk menjodohkan Pangeran Kit dengan bangsawan. Ia kemudian menyuruh pengawalnya untuk menyebarkan undangan pesta dansa kepada seluruh keluarga bangsawan. Kit menolak dan mengajukan gagasan bahwa ia setuju untuk memilih pasangan hidupnya di pesta dansa. Namun ia ingin pesta dansa itu dapat dihadiri oleh semua kalangan dan bukan hanya dari keluarga bangsawan. Raja kemudian mau tidak mau menyetujui syarat tersebut. Esok paginya Cinderella berada di pasar dan sedang berbelanja ketika ia kemudian secara kebetulan bertemu dengan pelayan yang dulu bekerja untuk keluarganya. Mereka kemudian banyak berbagi cerita dan tertawa bersama. Saat tiba-tiba, mereka kemudian mendengar pembacaan surat perintah raja mengenai undangan pesta dansa yang dibacakan oleh pengawal kerajaan. Di surat itu disebutkan pula bahwa semua kalangan boleh hadir pada pesta dansa itu, dan pangeran akan memilih pasangan hidupnya di pesta itu. Masyarakat tampak bergembira, karena ini berbeda dari kebiasaan kerajaan sebelumnya, di mana rakyat tidak bisa diizinkan untuk menghadiri pesta dansa. Sesampainya di rumah, Cinderella menyampaikan hal besar ini kepada ibu tirinya. Hal ini tentu saja membuat ibu tiri dan saudara tirinya sangat senang, dan mereka mulai mempersiapkan penampilan mereka untuk pesta dansa itu. Mereka bahkan membuat gaun-gaun baru dan aksesoris baru. Mereka sangat berharap bahwa salah satu dari mereka akan dipilih pangeran untuk menjadi pasangannya. Hari besar itu pun tiba. Kedua saudara tiri Cinderella sudah bersiap-siap untuk pergi ke pesta dansa. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Cinderella juga bersiap mengenakan baju milik ibunya terdahulu dan ingin ikut pergi ke pesta dansa itu juga. Tapi tentu saja, niatnya itu ditentang dan dihalangi oleh ibu tirinya. Ibu tirinya mulai mengejek gaun Cinderella yang tampak kuno dan mulai merobek gaun itu di bagian pundak. Sehingga baju itu rusak dan ia tidak lagi dapat pergi ke pesta karena hanya itu gaun terbaik yang ia miliki. Cinderella menjadi sangat sedih dan pergi berlari menangis ke taman. Saat menangis itulah, tiba-tiba muncul seorang wanita tua yang meminta sepotong roti dan segelas susu. Cinderella yang murah hati pun memberikannya. Wanita tua itu kemudian bertanya mengapa Cinderella bersedih. Wanita tua itu kemudian mengaku bahwa ia adalah peri baik yang akan menolong Cinderella. Wanita tua itu lalu merubah wujudnya dari seorang wanita tua menjadi ibu peri yang cantik. Ia lalu mulai membuat sihir-sihir ajaib untuk membantu Cinderella. Yang pertama, ia membuat kereta emas dari labu. Kemudian mengubah 4 tikus menjadi 4 kuda putih, seekor kadal diubah menjadi pelayan, dan seekor angsa diubah menjadi kusir. Terakhir, peri memberikan sebuah gaun biru yang sangat cantik untuk Cinderella, dan sebuah sepatu kaca yang sangat indah. Ella merasa sangat kagum dengan semua sihir ajaib itu, dan ia merasa siap untuk berangkat ke pesta dansa. Tetapi sebelum berangkat, ibu peri memberi peringatan bahwa sihirnya hanya akan bertahan hingga tengah malam saat jam 12. Saat tiba di istana, Cinderella yang tampak luar biasa menjadi pusat perhatian. Pangeran Kit pun kemudian melihat kehadiran Cinderella, dan ia meminta Ella untuk berdansa dengannya. Di sini Ella baru mengetahui
bahwa pria berkuda yang ia temui kemarin adalah seorang pangeran. Mereka lalu berdansa sambil berbicara dan banyak tertawa. Hingga hampir tengah malam, Cinderella tersadar ia harus segera kembali sebelum sihir itu menghilang. Cinderella menjadi panik dan mulai berlari meninggalkan istana menuju kereta emasnya. Karena terburu-buru, Cinderella tiba-tiba tersandung dan meninggalkan salah satu sepatu kacanya. Pangeran yang mengejarnya mengambil sepatu kaca itu. Kemudian pangeran berniat untuk menyusul Cinderella. Tapi pengawal kerajaan menawarkan diri agar mereka saja yang mencari Cinderella. Saat masih di tengah jalan, hujan mulai turun dan hal-hal ajaib buatan ibu peri mulai berubah kembali seperti keadaan semula. Cinderella lalu berlari ke dalam hutan membawa sepatu kacanya untuk menghindari pengawal istana yang sedang mencarinya. Setiba di rumah, Cinderella menyembunyikan sepatu kacanya di abu bekas perapian. Saat itu juga, ibu dan saudara tirinya baru kembali dari pesta dansa. Cinderella mendengar mereka bercerita tentang seorang gadis di pesta itu yang datang tanpa diundang, yang mencuri perhatian pangeran dan semua orang di sana. Namun kemudian ibunya menambahkan bahwa pangeran akan tetap dijodohkan dengan putri Helena dari kerajaan Zaragoza. Scene berganti, di mana Cinderella memindahkan sepatu kacanya dari perapian ke kotak kayu penyimpanannya di loteng. Cinderella kemudian tampak menuangkan pengalamannya selama di pesta dansa ke dalam buku diarinya. Esok paginya, suasana di kerajaan tampak sedih. Ternyata sang raja jatuh sakit. Pangeran menemui ayahnya, dan raja meminta pangeran menikah dengan seorang putri. Namun sang pangeran menolak. Ia mengatakan bahwa ia hanya akan menikah dengan orang yang ia cintai. Sang raja akhirnya menyetujui keinginan pangeran. Pangeran bercerita, ia akan menemukan gadis pemilik sepatu kaca itu. Namun setelah itu, sang raja meninggal dunia. Pangeran Kit kemudian naik tahta menggantikan ayahnya sebagai raja. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari gadis misterius pemilik sepatu kaca itu. Ia menyuruh pengawal untuk membuat pengumuman kepada seluruh rakyatnya. Di sana ternyata Cinderella mendengar pengumuman itu dan terkejut bahagia. Ia bergegas pulang dan berniat untuk mengambil sepatu kaca miliknya. Tetapi betapa kagetnya ia ketika mengetahui bahwa sepatu kaca itu sudah hilang dari kotak penyimpanannya. Dan ternyata ibu tirinya yang mengambil sepatu tersebut. Cinderella berusaha mendapatkan kembali sepatu kaca itu. Tapi ia malah dikunci oleh ibu tirinya di loteng rumah mereka. Ia tidak rela jika Cinderella memenangkan hati raja dan akan menjadi ratu, dibandingkan salah satu dari anak perempuannya. Malam harinya, ibu tiri Cinderella pergi ke istana dan menunjukkan bahwa gadis bersepatu kaca itu hanyalah seorang pembantu di rumahnya. Pengawal yang mengetahui bahwa gadis bersepatu kaca itu hanya orang biasa, berusaha menyembunyikan kenyataan itu dari raja. Karena ia ingin agar raja menikah dengan putri Helena yang seorang bangsawan juga. Pengawal itu bekerja sama dengan ibu tiri Cinderella agar raja tidak akan pernah menemukan pemilik sepatu itu. Esok harinya, pencarian gadis misterius bersepatu kaca mulai dilaksanakan. Semua gadis di sekitar istana diberikan kesempatan untuk mencoba sepatu kaca tersebut. Para pengawal mencari semua gadis dari kalangan atas, menengah, hingga bawah untuk menemukan gadis misterius itu. Namun dari semua gadis yang sudah mencoba sepatu itu, tidak ada satupun yang sesuai dengan sepatu kaca itu. Hingga para pengawal pergi ke rumah yang terakhir, yaitu rumah Cinderella. Di sana kedua saudara tiri Cinderella mencoba sepatu tersebut. Mereka memaksa agar sepatu itu pas di kaki mereka. Tapi mau dipaksa seperti apapun, sepatu itu tetap tidak cocok dengan kaki mereka. Dan karena tidak menemukan gadis yang cocok, pengawal istana berniat meninggalkan rumah itu. Saat tiba-tiba terdengar suara nyanyian dari seorang gadis di atas loteng rumah itu. Yah, itu adalah Cinderella. Ibu tiri Cinderella terlihat gugup, dan pengawal yang bekerja sama dengan ia mengajak rombongan pengawal istana untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun, saat itu ternyata Kit sudah berada di tempat itu juga. Ia menyamar sebagai pengawal. Raja Kit mengatakan bahwa ia masih ingin berada di tempat itu dan mendengarkan nyanyian indah itu. Kepala pengawal kemudian meminta ditunjukkan
siapa gadis yang bernyanyi sangat indah itu kepada ibu tiri Cinderella. Dengan berat hati, ibunya lalu mengantarkan ke loteng untuk melihat Cinderella. Akhirnya mereka menemukan Cinderella, dan Cinderella dipersilakan untuk menghadap sang raja. Cinderella sangat senang karena akhirnya ia bisa bertemu dengan Raja Kit. Raja lalu memasangkan sepatu kaca ke kaki Cinderella, dan tentu saja sepatu itu sangat pas dan sesuai di kaki Cinderella. Mereka pun tersenyum bahagia. Raja Kit lalu membawa Cinderella dan menikah dengannya, dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Dan film pun berakhir. Oke Wak, gimana menurut kalian tentang film Cinderella yang rilis tahun 2015 ini? Boleh komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga habis. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Bantu subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!